Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan khotbah yang merupakan salah satu tugas dari dosen saya, yaitu dari Bapak Yohanes Krismantio Susanta MTH. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lora Tangkelangan. Saya dari jurusan Kepemimpinan Kristen dengan NIM 30 2020 7441. Saya angkatan 2020 kelas A. Baik, langsung saja. Jadi bahan bacaan yang telah saya pilih terambil dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian: pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi dari pembacaan kita dapat menarik satu tema, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita kadangkala jauh daripada Tuhan, oleh karena kita mengandalkan kekuatan yang kita miliki atau mengandalkan sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita kadangkala kita jauh daripada Tuhan, oleh karena kita mengandalkan kekuatan yang kita miliki atau kita mengandalkan sesama kita. Nah, Yeremia menghadapi bangsa Yehuda yang juga melakukan dosa kepada Tuhan, oleh karena bangsa Yehuda ini mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan hal tersebut yang menjauhkan hati mereka daripada Tuhan. Hidup bangsa Yehuda digambarkan seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8, yang berbunyi, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kondisi tersebut diserukan oleh Yeremia kepada bangsa Yehuda agar mereka mengerti bahwa mereka harus lebih mengandalkan Tuhan dibandingkan mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Karena umat yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan hidup mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang perlu kita ingat adalah ketika di dalam kehidupan kita selalu mengandalkan diri sendiri atau sesama kita tanpa kita mengandalkan Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa semua itu adalah kesia-siaan belaka, dan kehidupan kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Namun sebaliknya, ketika di dalam kehidupan kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka di dalam setiap kehidupan kita akan senantiasa mendapat berkat dari Tuhan. Ya, bangsa Yehuda berdosa kepada Tuhan karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Jadi dosa akan menjadi kutuk bagi setiap orang, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 23 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, tetapi upah dosa adalah maut. Jadi jelas yang dikatakan firman Tuhan bahwa orang-orang yang hatinya menjauh, tidak percaya, tidak mengandalkan Tuhan merupakan sebuah dosa, dan upah dosa adalah maut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan bukan berarti hidup mereka selalu berjalan dengan mulus, bukan berarti kehidupan mereka tidak menghadapi kesusahan dan penderitaan. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang selalu disertai Tuhan dalam melewati masa-masa sulit dalam hidupnya.
Kesusahan tidak membuat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan menjadi lemah, akan tetapi orang-orang yang diberkati Tuhan justru akan tetap kuat dan terus bertumbuh serta berbuah, karena mereka selalu mengandalkan Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongannya. Maka jika dikatakan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, artinya bahwa Tuhan memberikan kepada kita jaminan berkat penyertaan-Nya untuk menghadapi berbagai hal dalam setiap hidup kita ini. Sekalipun yang kita hadapi adalah situasi yang sulit, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga ada kekuatan dan pengharapan bagi kita bahwa dalam kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang akan menopang kita. Haleluya, amin. Baik saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sekiranya firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam video kali ini akan senantiasa mengingatkan kita untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.